Bagaimana cara membuat penyelesaian tagihan kontraktual dengan mekanisme TUP? Sebelum kita masuk ke materi dengan menggunakan aplikasi SAS, kita akan melihat terlebih dahulu alur penyelesaian tagihan kontraktual dengan mekanisme TUP. Ada beberapa modul yang saling berkaitan untuk pembuatan atau penyelesaian tagihan kontraktual dengan mekanisme ini. Dimulai dari PPSPM, yaitu dengan membuat persetujuan TUP COVID. Kemudian PPSPM mengirimkan ADK TUP dan surat ke KPPN dengan melalui menu ISPM maupun email ke mski.kppnmedan2@gmail.com. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari KPPN, maka operator PPSPM merekam surat persetujuan TUP. Kemudian baru PPK dapat merekam SPM TUP dan tentunya disetujui oleh PPSPM untuk kemudian dikirimkan oleh PPSPM ke KPPN. Setelah mendapat nomor SP2D, kemudian operator PPSPM mencatat nomor SP2D TUP. Nah, yang berbeda adalah nanti di PPK dia harus merekam RUH kontrak TUP. Kemudian baru untuk proses selanjutnya BPG merekam sesuai dengan biasa, yaitu merekam SPBY, kwitansi, dan DRPP. Kemudian saat diproses di RUH SPP, maka PPK harus memilih kontrak mana, seandainya ada kontraknya, kontrak mana yang akan dibebankan untuk perekaman SPM PTUP-nya. Kemudian nanti PPK akan melakukan perekaman dan upload data di ISPM. Yang diupload adalah SPM PTUP-nya, kemudian karwas kontrak TUP dalam bentuk PDF, ADK kontrak. Kemudian setelah dipersetujui oleh KPPN, nomor SP2D PTUP, kemudian pencatatan transaksi SP2D PTUP. Kita nanti akan mempraktekkan mulai dari persetujuan TUP COVID sampai dengan upload SPM PTUP, karwas kontrak TUP, dan ADK kontrak. Baik, kita akan masuk ke bagaimana cara membuat di aplikasi SAS-nya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke menu aplikasi. Pastikan aplikasi sudah menggunakan aplikasi SAS versi 20.0.10. Silahkan diupdate jika aplikasi Bapak Ibu belum menggunakan versi ini. Untuk merekam, kita terlebih dahulu menggunakan pilihan, yaitu di menu lainnya, kemudian permohonan TUP tunai COVID-19. Pilih, kita rekam, kita tulis nomor permohonannya, yaitu 01, kemudian nomor surat pernyataannya 01. Untuk pejabat ini akan otomatis muncul, yaitu jika Bapak Ibu sudah merekam di menu pejabat di menu user admin. Untuk nama KPPN dan alamat KPPN silahkan diketik, ini kebetulan sudah muncul karena sudah pernah direkam sebelumnya. Kemudian saya akan memilih TUP RM sebesar 100 juta rupiah. Kemudian kita rekam tanggal kegiatannya. Keterangan kegiatannya, misalnya saya buat kegiatan kemudian kita klik simpan. Oke, setelah itu kita buat rinciannya. Daftar rincian tambahan TUP tunai itu akan terbentuk secara otomatis. File-file ini kemudian nanti silakan terlebih dahulu diganti kop suratnya dengan kop surat Satker.
Kemudian Bapak Ibu dapat mengirimkan ke KPPN itu beserta dengan nama filenya, ya beserta dengan file CSV-nya dan juga file TUP-nya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu lihat di folder C aplikasi SaaS TUP tunai. Oke. Kemudian kita masuk ke ISPM, ya, masuk ke ISPM. Nah, di ISPM ini ada menu ya untuk melakukan perekaman, yaitu melalui menu UPTUP. Kemudian ada 3 file yang harus kita upload, yaitu ADK TUP, kemudian upload soft copy, kemudian upload CSV. Untuk upload ADK kita bisa pilih di folder TUP tunai, kita pilih ADK nya yang ekstensinya .tup, kemudian kita pilih upload soft copy dalam bentuk zip, RAR atau PDF. Jika muncul error seperti itu silakan ulangi lagi ya, itu masalah jaringan saja. Kemudian kita pilih file CSV nya. Nah, setelah ini berhasil, kemudian baru diklik simpan. Oke. Untuk merekam persetujuan surat dari KPPN, kita memilih menu lainnya, permohonan TUP tunai COVID-19. Kemudian kita pilih di sini. Kemudian kita pilih menunya KPPN. Kita rekam nomor suratnya, tanggalnya, nilai persetujuannya, dan kita tekan enter, kita klik simpan. Kemudian kita akan melakukan perekaman SPM TUP. Kita masuk ke menu SPP, kita rekam, dengan jenis 10, pilih bebannya adalah RM, sifatnya pastikan adalah 2, nilainya sama dengan nilai persetujuannya, yaitu 100 juta rupiah. Kemudian kita pilih suppliernya adalah bendahara pengeluaran, uraiannya kita buat penyediaan TUP, kemudian kita pilih akunnya, pastikan sudah benar dengan menggunakan akun 825511. Kemudian kita lakukan cetak. Untuk proses selanjutnya tidak berbeda dengan proses pembuatan SPP seperti biasanya. Tanggal yang kita buat sama saja. Setelah kita mencetak SPM, kemudian SPM tersebut dikirim ke KPPN dan kita buat menjadi SP2D, maka langkah selanjutnya kita akan merekam kontrak yang akan dibayarkan dengan menggunakan
tambahan uang persediaan tersebut. Langkah pertama, kita masuk ke menu admin, kemudian kita pilih referensi 1, kemudian kita pilih menu nomor kontrak mekanisme TUP, rekam, klik OK. Setelah itu kita masuk ke user operator PPK, kita pilih pagu dan kontrak, kita rekam, kemudian kita pilih rekam, nomor kontraknya kita buat misalnya 0008, tanggal kontraknya, nama kontraknya, nilai kontraknya, tanggal pelaksanaannya, kemudian kita pilih nama rekanan, kemudian kita klik simpan, kemudian kita pilih tahapan, tahapan, rekam, misalnya tahapan yang pertama jadwal bayarnya adalah tanggal 13.08.2020 dengan nilai sebesar 45 juta rupiah. Dan yang kedua kita rekam lagi, dengan nilai misalnya nilainya 35 juta ya kan, kemudian tutup. Kita bisa melihat hasil cetakannya di sini. Setelah melakukan perekaman kontrak untuk TOP, maka langkah selanjutnya adalah merekam SPBY, kemudian kwitansi. Untuk perekaman SPBY dan kwitansi itu tidak ada perbedaan dengan perekaman pada TOP ataupun GOP seperti biasa. Baik, sekarang kita masuk ke menu bendahara pengeluaran yaitu silabi. Kita akan merekam DRPP atas transaksi TOP yang telah kita lakukan perekaman kwitansinya. Kita pilih menu bendahara pengeluaran, RUH DRPP, rekam, kita pilih di sini sesuai dengan kode PPK-nya. Kita pilih jenisnya PTOP, pejabatnya, kemudian klik tambah. Di sini kita tidak akan memilih semua, kita akan memilih beberapa transaksi saja. Jadi untuk perekaman ini kita bisa menggabungkan beberapa kwitansi sekaligus, tidak harus satu kwitansi untuk satu SPM PTUP nya. Pilih ya. Klik simpan. Oke, kemudian kita kirim, ada di folder C aplikasi SAS DRPP. Oke, kemudian kita masuk ke menu operator PPK, klik SPP, RUH SPP,
masukkan 05, kita pilih DRPP nya, kemudian kita pilih 6 pertanggungjawaban TUP. Kemudian ini yang terpenting, kita pilih tahapan TUP nya. Oke, kita pilih yang atas yang 45 juta, kita klik OK. Kemudian jenis dokumennya 01, nilainya sama dengan jumlah pengeluarannya 87 467 114. Pilih nomor SPM TUP nya, kode bendaharanya, kita pilih akunnya 815511. Untuk kode departemen dan unitnya itu sesuaikan dengan kode pada DIPA masing-masing satker. Kita pilih ulang, proses, simpan. Kemudian kita cetak SPP nya sampai dengan kirim SPM nya ke KPPN. Setelah kita melakukan pencetakan SPM, maka kita juga harus melakukan pencetakan karwas kontraknya di menu PPK. Kita cetak, kita buat dalam bentuk PDF. Kemudian kita buat juga ADK-nya. Kemudian kita masuk ke ISPM. Selain mengupload ADK SPM beserta kelengkapannya, kita juga harus mengupload kontrak TUP. Di sini menunya di upload tanpa DS, kontrak TUP, browse file. Kita pilih file PDF-nya, kemudian kita pilih file CSV-nya, kemudian kita klik simpan. Oke, demikian proses penyelesaian kontraktual dengan menggunakan mekanisme TUP. Terima kasih.